Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi atau yang dikenal sebagai Abu Nasir Al-Farabi merupakan filsuf Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. Menurut Ibnu Khalikan, dikatakan bahwa Al-Farabi dilahirkan pada tahun 870 Masehi di desa kecil bernama Wasi, dekat kota Farab yang sekarang dikenal sebagai Otrar. Di negara Kazakhstan, di dunia barat, beliau dikenal sebagai Al-Farabius. Al-Farabi dikenal selalu berpakaian rapi sejak kecil. Riwayat etnis Al-Farabi masih diperdebatkan, tetapi ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, dan aritmetika dasar. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Setelah itu, dia kemudian pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi. Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dan filsuf Kristen terkenal yang bernama Yohanna Bil Jilad. Filsafat Al-Farabi merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Dia dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuan dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madidah Al-Fadilah atau negara utama yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara pemerintahan yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam, di mana ia berteori tentang negara ideal seperti di Republik Plato dalam perspektif Islam. Meskipun ia termasuk seorang ahli logika Aristoteles, ia memasukkan sejumlah elemen non-Aristotelian dalam karya-karyanya. Dia membahas topik kepentingan masa depan, jumlah dan hubungan kategori, hubungan antara logi dan tata bahasa, dan bentuk inferensi non-Aristotelian. Ia juga dikreditkan dengan mengelompokkan logika menjadi dua kelompok yang terpisah. Yang pertama adalah ide, dan yang kedua adalah bukti. Dia memutuskan hubungan dengan filsafat Plato dan Aristoteles dengan cara beralih dari metafisika ke metodologi pada tingkat filsafat. Al-Farabi menyatukan teori dan praktik, dan dalam politik ia membebaskan praktik dari teori teknologi neoplatonis yang dibawanya, membebaskan metafisika dari hanya sebagai retorika semata di bidang musik. Gagasan utama Al-Farabi berpusat pada konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama yang merupakan visi negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf raja. Al-Farabi membayangkan negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana yang memiliki pengetahuan mendalam tentang filsafat dan agama. Peran pemimpin yang diidealkan Al-Farabi sebagai seorang filsuf raja seperti peran sentral dalam membimbing masyarakat menuju kebaikan dan kebahagiaan. Al-Farabi menggambarkan masyarakat sebagai hierarki dengan kepemimpinan di puncak dan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki peran masing-masing. Gagasan Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama Plato, namun ia juga menggabungkan dengan ajaran-ajaran Islam. Al-Farabi berusaha untuk menyelaraskan akal dan wahyu serta menggabungkan filsafat dengan agama. Gagasan Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama, meskipun berasal dari abad ke-10, masih memiliki relevansi yang signifikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini. Al-Farabi menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki pengetahuan mendalam, kebijaksanaan, dan integritas moral. Di Indonesia, di mana tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan masih ada, gagasan ini mengingatkan umat Islam akan perlunya pemimpin yang amanah dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini sangat relevan untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim yang sangat besar, dan juga Indonesia adalah negara demokrasi di mana pemilihan pemimpin dilakukan secara berkala.
Al-Farabi berusaha menyelaraskan filsafat akal dengan agama. Dalam konteks Indonesia yang plural, gagasan ini mendorong umat Islam untuk mengembangkan pemahaman agama yang inklusif dan toleran, serta mampu berdialog dengan kelompok lain.